Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah radiokimia, Ibu Dr. Lisnawati Simatupang MSI, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sampai dengan saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kelompok kami, kelompok 4 radiokimia, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai reaktor nuklir. Sebelum kami memulai hasil presentasi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatur Ramadan, NIM 42232100002. Nama saya Fikri Farizal Marpaung dengan NIM 42212100014. Nama saya Galeniko Prabowo dengan NIM 42212100013. Perkenalkan, nama saya Nislivia Damanik, NIM 422351007. Perkenalkan, nama saya Lolita Angelista Hasibuan, NIM 42235100011. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia dengan NIM 42235100015. Apa itu reaktor nuklir? Reaktor nuklir adalah tempat terjadinya reaksi berantai nuklir yang terkendali, sustainable chain reaction. Di dalam reaktor ini, sebuah inti atom berat seperti uranium dapat terbelah menjadi dua fragmen yang disebut produk fisi. Di dalam peristiwa pembelahan yang disebut fisi ini akan menghasilkan energi berupa panas yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi. Selain panas, dalam reaktor ini dihasilkan juga partikel neutron yang bisa digunakan untuk memproduksi isotop dan juga untuk penelitian material. Berikutnya, ada komponen-komponen reaktor nuklir. Seperti gambar berikut, yang pertama ada A. Bahan bakar, umumnya berupa UO dalam bentuk pelet. B. Teras reaktor, tempat berlangsungnya reaksi nuklir. C. Moderator, berfungsi menurunkan energi neutron dari energi tinggi ke energi termal melalui proses tumbukan. D. Batang pengendali, bekerja mengendalikan jumlah populasi neutron yang terdapat dalam reaktor teras, sehingga reaksi berantai dapat dipertahankan. E. Pendingin adalah materi, misalnya air dan karbon dioksida, yang digunakan untuk memindahkan kalor dari reaktor G. F. Pompa pemindah. G. Generator. H. Shielding perisai. Shielding atau perisai radiasi, berfungsi menahan radiasi baik yang dipancarkan pada proses pembelahan inti maupun yang dipancarkan oleh nuklida hasil pembelahan. Jenis-jenis reaktor nuklir. A. Berdasarkan tujuan kegunaannya dapat dibedakan. 1. Reaktor penelitian, ialah reaktor yang dibangun untuk tujuan penelitian dan pelatihan operator. Kadang-kadang reaktor ini digunakan juga untuk produksi isotop seperti reaktor tipe TRIGA, Training Research Isotope General Atomics, di Bandung, dan GA Siwabesi di Serpong. Reaktor yang menghasilkan neutron yang digunakan untuk penelitian dalam bidang fisika, kimia, biologi, pertanian, kedokteran, industri, dan teknologi. 2. Reaktor penghasil radioisotop, yaitu reaktor yang produksi isotop-isotop radioaktif atau radioisotop. Radioisotop dapat digunakan pada bermacam-macam keperluan, antara lain pada bidang kedokteran, pertanian, industri, farmasi, dan biologi. 3. Reaktor daya, reaktor yang menghasilkan energi kalor. Energi kalor itu bisa digunakan untuk menjalankan mesin kapal selam, mesin kapal induk, dan pembangkit listrik atau PLTN. Reaktor yang dibangun untuk menghasilkan daya atau tenaga, umumnya tenaga listrik. Panas yang timbul dari pembelahan dimanfaatkan untuk menghasilkan uap yang bersuhu dan bertekanan tinggi untuk memutar turbin. B. Berdasarkan jenis moderator. 1. Moderator air ringan atau HO. Memenuhi moderator ideal yaitu 1. Murah dan berlimpah, 2. Secara kimia stabil,
Tiga, memiliki massa mendekati 1 untuk menyerap sejumlah energi maksimum ketika bertumbukan dengan neutron. 4. Cairan atau padatan dengan densitas yang tinggi. 5. Memiliki penampang tangkapan neutron yang minimal. Ketahui proton dalam air memiliki penampang yang sangat tinggi untuk menangkap neutron. N ditambah P menghasilkan D tambah E. 2. Moderator air berat atau OO. Memiliki penampang yang sangat kecil terhadap tangkapan neutron. Yang ketiga, moderator grafit. Memenuhi moderator ideal yaitu 1. Murah dan berlimpah, 2. Secara kimia stabil, 3. Cairan atau padatan dengan densitas yang tinggi, 4. Memiliki penampang tangkapan neutron yang minimal. C. Berdasarkan jenis pendingin. 1. Pendingin air. 2. Pendingin gas. Terdapat oksidasi, helium, karbon oksidasi, dan sebagainya. 3. Pendingin logam cair. Terdapat yaitu natrium, kalium, timbal bismut, dan sebagainya. Cara kerja reaktor nuklir. Reaktor nuklir pada dasarnya memiliki 3 komponen inti, yaitu fuel bundle atau bahan bakar, control rate atau tangkai kontrol, dan coolant atau cairan pendingin. Mayoritas reaktor nuklir menggunakan uranium sebagai pembangkit listrik. Uranium yang berasal dari pabrik pengolahan biasanya berbentuk silinder yang ukurannya setara dengan ruas jari orang dewasa. Satu silinder uranium ini memiliki energi dengan potensial yang setara dengan 800 kg batu bara atau 560 liter minyak bumi. Silinder-silinder uranium ini nantinya akan disusun menjadi fuel bundle. Fuel bundle inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam reaktor setelah reaktor terisi dengan fuel bundle. Berikutnya memiliki reaksi nuklir dengan menembakkan neutron melalui neutron generator. Setelah ditembakkan, neutron akan menabrak nukleus atau inti atom uranium yang mengakibatkan atom uranium tersebut menjadi tidak stabil. Sebuah atom uranium yang tidak stabil terpecah menjadi 2 atom yang lebih ringan. Fisi inti atom juga dikenal sebagai reaksi fisi. Selain menghasilkan 2 atom ringan, reaksi fisi juga melepaskan 3 neutron bebas, energi panas, dan radiasi alfa, gamma, dan beta. 3 neutron bebas yang dihasilkan pada reaksi awal bertabrakan dengan atom uranium yang dihasilkan pada reaksi berantai nuklir atau biasa disebut reaksi berantai nuklir. Control root berfungsi sebagai pengatur jumlah reaksi nuklir yang terjadi di dalam inti reaktor dengan cara menangkap neutron-neutron bebas yang dihasilkan dari reaksi fisi. Semakin banyak neutron yang tertangkap control root, makin sedikit reaksi fisi yang bisa terjadi. Sebaliknya, apabila control root ditarik maksimal, neutron-neutron hasil reaksi akan bergerak bebas dan jumlah reaksi nuklir akan meningkat. Sementara itu, air yang berfungsi sebagai cairan pendingin akan mendinginkan full bundle dan menjaga agar suhu reaktor tetap berada di tingkat yang aman. Karena tingginya suhu di inti reaktor, air ini semakin lama akan mendidih dan berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Disinilah reaktor mulai berperan dalam rangkaian produksi listrik. Air yang dipanaskan di dalam reaktor dan berubah menjadi uap bertekanan tinggi, kemudian disalurkan ke turbin. Tekanan uap yang makin tinggi dapat menggerakkan turbin yang tersambung dengan generator. Perputaran generator inilah yang akhirnya menghasilkan energi listrik. Sementara itu, uap yang keluar dari turbin akan masuk ke dalam kondenser, kemudian uap diubah kembali ke bentuk cair, dan nantinya akan dipompa kembali ke inti reaktor. Siklus ini terus berjalan seiring dengan berjalannya reaksi nuklir di dalam inti reaktor. Berikut adalah gambar tersebut. Reaktor nuklir di Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 3 buah reaktor nuklir yang terletak di 3 lokasi, yaitu sebagai berikut. Yang A, reaktor Trigamark II di Bandung dengan daya 2 MW. B, reaktor Kartini di Yogyakarta
dengan daya 250 kW. C. Reaktor serbaguna CA Siwapsei di Serpong, Tangerang dengan daya 30 MW. Fungsinya sebagai berikut. 1. Produksi radioisotop. 2. Pengembangan elemen bakar dan komponen reaktor. 3. Penelitian dalam bidang sains materi. Dan keempat, penelitian dalam bidang industri nuklir. Keunggulan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. 1. Nuklir adalah sumber energi yang sangat besar dan efisien. 2. Persediaan bahan bakar nuklir di dunia masih cukup banyak. 3. Indonesia mempunyai tambang uranium sebagai bahan bakar nuklir yang bisa ditambang sendiri di masa depan. 4. Konstruksi lebih lama. 5. Volume limbah nuklir relatif sedikit. 6. Teknologinya sangat teruji dan andal. 7. Indonesia sudah lama memiliki reaktor riset dan mempunyai SDM di bidang teknologi nuklir yang cukup banyak. 8. Panas yang dihasilkan di samping untuk menghasilkan energi listrik dapat juga digunakan untuk desalinasi air laut untuk produksi air minum. Kelemahan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. 1. Banyak penduduk Indonesia yang takut terhadap PLTN sehingga mereka menolak PLTN dibangun di daerahnya. Maka kewajiban pemerintah untuk memberi informasi yang benar kepada masyarakat. 2. Investasi awal lebih besar. Hal ini disebabkan sistem keselamatan PLTN sangat canggih dan berlapis-lapis. 3. PLTN menghasilkan bahan sisa radioaktif panjang sehingga harus disimpan dan diamankan untuk jangka waktu yang cukup lama. 4. Waktu konstruksi lebih lama. Jadi, PLTN mempunyai keunggulan dan kelemahan, tapi kalau dihitung secara total, maka keunggulan PLTN jauh lebih banyak daripada kelemahannya. Karena itu, sudah selayaknya apabila Indonesia mempersiapkan diri untuk membangun PLTN di samping itu juga perlu dilakukan sosialisasi mengenai PLTN. Baik, terima kasih. Akan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikianlah dari hasil presentasi kami mengenai materi reaktor nuklir. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan chat pertanyaan kalian di kolom komentar. Baiklah, akan saya tutup presentasi kami ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.